Pemimpin Gerakan Ansyar Allah Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dilaporkan mengecam agresi Israel di kawasan Arab. Ia menyebut serangan Israel di Yaman pada Rabu 10 September lalu bukanlah pencapaian, melainkan bukti kebangkrutan dan kriminalitas. Melalui pidato mingguannya, ia menegaskan bahwa kejahatan Israel tidak akan melemahkan rakyat Yaman, justru memperkuat tekad perlawanan. Mengutip dari Al-Mayadin, Al-Houthi menjelaskan pilihan rakyat hanya ada dua, yakni menyerah atau tetap bertahan. Ia menilai menyerah sama saja dengan menerima pelanggaran yang dilakukan Israel. Al-Houthi juga menyebut tindakan Israel di Palestina sebagai kejahatan abad ini. Lebih jauh, ia memperingatkan ambisi Israel yang tidak hanya terbatas pada Palestina. Menurutnya, Israel juga menargetkan Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, hingga Irak. Al-Houthi menegaskan bahwa Amerika Serikat menjadi mitra penuh Israel dalam memperluas agresinya. Ia menilai Washington membantu menormalisasi pelanggaran dan menutup mata dari penderitaan rakyat Arab. Dewan Keamanan PBB dilaporkan mengutuk serangan udara di Doha, Qatar. Namun, dalam pernyataan resmi yang disepakati seluruh anggota, Israel tidak disebut sebagai pelaku. Mengutip dari Al-Mayadin pada 12 September bahwa kecaman tersebut datang setelah agresi Israel yang menargetkan pejabat Hamas di ibu kota Qatar. Serangan ini memicu kekhawatiran karena dapat menggagalkan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Menurut sumber diplomatik, Amerika Serikat yang biasanya membela Israel justru mendukung pernyataan ini. AS bahkan menilai serangan itu sebagai langkah pihak yang tidak membawa keuntungan. Pernyataan PBB menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan Qatar. Dewan juga meminta deeskalasi serta menegaskan solidaritas terhadap negara Teluk tersebut. Sementara itu, Qatar selama ini berperan penting sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Namun, serangan di Doha dikhawatirkan akan melemahkan posisi diplomatik Qatar di mata internasional. Operasi Tongkat Musa Hamas ledakan tank Merkava Israel di daerah Al-Omari di Jabalia pada 9 September lalu dan buat 4 tentara IDF tewas. Sementara itu dipasang bersama dengan Brigade Tul Karim Al-Quds, tank Israel lainnya juga meledak usai menabrak alat peledak. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 September, operasi Tongkat Musa Hamas masih dijalankan. Terbaru Al-Qassam menerbitkan rekaman operasi tank yang mematikan di Jabalia pada Kamis 11 September kemarin. Bersamaan dengan perlawanan Palestina itu juga memperingatkan adanya jaringan kolaborator yang membantu Israel di dalam Gaza. Rekaman dimulai dengan para pejuang yang sedang mempersiapkan alat peledak di dalam sebuah rumah yang hancur sebelum menunjukkan satu dari mereka menaiki tank dan melemparkan alat peledak tersebut ke kokpitnya. Beberapa saat kemudian tank meledak dan api melahap keempat tentara di dalamnya dan dinyatakan tewas. Tentara Israel pun mengonfirmasi tewasnya 4 tentara tersebut. Sementara itu, dalam serangan terpisah, Al-Qassam dan Brigade Tul Karim mengaku bertanggung jawab atas serangan meledaknya alat peledak di perlintasan 104 dekat Tul Karim, di mana pada Kamis 11 September, Radio Angkatan Darat Israel mengonfirmasi sebuah kendaraan militer Israel menabrak alat peledak di perlintasan 104 dekat Tul Karim yang melukai 2 tentara. Brigade Quds menyatakan bahwa alat peledak Shuja 1 yang telah disiapkan sebelumnya menargetkan kendaraan militer Namer, melumpuhkannya di dekat pos pemeriksaan dan berhasil mengenai sasaran. Pemimpin Hamas Fauzi Barhum menyatakan bahwa serangan Israel ke Doha, Qatar beberapa waktu lalu sebagai pertanda deklarasi perang. Mengutip Kabarni pada 12 September, hal itu diutarakan oleh pemimpin Hamas tersebut dalam pernyataan pers pada Kamis 11 September 2025. Lebih tepatnya, Fauzi Barhum menyatakan bahwa serangan Israel di Doha merupakan deklarasi perang terhadap negara-negara Arab. Juga menyatakan bahwa serangan udara itu mengancam keamanan regional dan internasional, sehingga ia menyerukan tindakan segera dari negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan agresi Israel tersebut. Ia menyebut bahwa upaya pembunuhan terhadap delegasi negosiasi di Doha dianggap sebagai tanggung jawab penuh Benyamin Netanyahu. Lebih dari itu, Barhum menekankan bahwa ancaman pembunuhan tidak akan menghalangi Hamas dan para pemimpinnya untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Seraya menegaskan kembali solidaritas penuh Hamas terhadap Qatar, Emir, pemerintah dan rakyatnya, serta menghargai sikap mendukung Hamas dan penolakannya terhadap agresi Israel.